Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ramdhani dari 10 PPLG 1 akan menjelaskan tentang materi teks berita dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, ada tujuan teks berita. Nah, dalam teks berita ada struktur, yaitu merupakan yang pertama ada headline atau judul, yang kedua ada kepala berita atau lead, yang ketiga ada tubuh berita atau body, lalu yang terakhir ada ekor berita. Nah, apa sih headline atau judul dan semua struktur yang ada pada tujuan teks berita ini? Nah, yang pertama saya akan bahas tentang judul. Di dalam judul semua tema atau judul itu ya seperti namanya kata penerang untuk apa yang akan dibahas dalam topik berita atau kepala berita dan tubuh berita, itu semuanya dari judul, kayak mencakup apa yang terjadi, kapan terjadinya, di mana dan di mana terjadinya. Oke, nah langsung lanjut ke yang kedua, itu kepala berita atau lead. Nah, di kepala berita ini mencakup berbagai pertanyaan seperti apa, di mana, kenapa, kapan, dan semua inti dari informasi berita itu disampaikan di kepala berita. Lanjut, ada tubuh berita. Nah, tubuh berita itu jawaban atas si kepala berita. Kan di kepala berita itu ada pertanyaan apa, kapan, di mana. Nah, di tubuh berita ini menjelaskan tentang jawaban yang ada pada kepala berita. Oke, lanjut ke ekor berita. Dalam ekor berita ini mencakup sedikit informasi ya. Jadi walaupun si ekor berita ini nggak ada, dia tuh nggak bakal ngeganggu ke struktur berita, judul, kepala sama tubuhnya, karena semua informasi penting tuh udah disampaikan di tiga struktur awal. Oke, jadi ibarat katanya tuh si struktur berita itu kayak piramid kebalik. Jadi semakin ke bawah tuh semakin sedikit informasi yang disampaikan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada teks kaidah kebahasaan. Dalam teks kaidah kebahasaan juga ada beberapa yang harus diperhatikan ya untuk teks berita. Oke, langsung aja ke yang pertama, itu ada bahasa baku. Dalam teks berita, bahasa baku tuh wajib, dan dalam teks berita juga harus punya ejaan yang tepat berdasarkan sumber yang tepat seperti KBBI. Lanjut, yang kedua ada kata kerja mental. Nah, kata kerja verbal mental ini mencakup seperti menerangkan tanggapan. Nah, dalam kata kerja verbal mental ini memberikan tanggapan terhadap suatu pernyataan yang disampaikan oleh pembawa berita ataupun narasumber maupun wartawan. Lanjut ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menerangkan pernyataan waktu. Jadi semua pernyataan waktu tuh masuknya ke konjungsi temporal. Jadi contoh kalimat konjungsi temporal itu kayak kapan, kemudian, akhirnya, awalnya, saat itu, atau dan sebagainya. Lanjut, yang keempat ada konjungsi penerang. Nah, dalam konjungsi penerang ini adalah kalimat yang menyatakan keterangan lebih lanjut, jadi menerangkan keterangan pernyataannya mungkin kurang atau gimana, pokoknya ngejelasin pernyataannya teh lebih detail dan lebih jelas, lebih panjang. Oke, lanjut ada kalimat langsung. Kalimat langsung tuh kayak ibaratnya tuh kayak ini, kayak kamu ditanyain wartawan. Nah, kalau narasumber ditanyain wartawan, si narasumber ini tuh ngomongnya tuh blak-blakan, dan dia tuh ngejawabnya tuh berdasarkan apa yang ditanyain, blak-blakan. Jadi nggak mengurangi sedikit pun kalimat yang ujaran yang disampaikan oleh si narasumber. Jadi semuanya blak-blakan. Oke. Lanjut, yang terakhir ada kalimat denotatif. Nah, si kalimat denotatif ini bukan cuma sekedar kalimat, dia tuh punya makna tersendiri. Jadi semua kalimat tuh punya makna ya. Kalau dalam mungkin topik tuh amanat mungkin makna ya, atau kata-kata mungkin ya begitu, atau enggak emang misal petunjuk gitu, misal pembawa berita tuh bawain gini,
Oke, mungkin penyebab banjir itu adalah sampah. Nah, itu tuh makna jadi nyuruh kita tuh jangan buang sampah gitu. Jadi buang sampah tuh ya ke tempatnya, jangan ke yang ke selokan atau buang sampah sembarangan sampai menyebabkan banjir. Oke, mungkin sekian dari saya Rafa Ramdhani. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan atau mungkin penjelasan saya yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.